Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, para pencinta vlog Paroki Santo Yakobus Mariso, Keuskupan Agung Makassar. Kembali berjumpa bersama saya, Frater Yusuf Renama HK. Dalam edisi vlog kali ini, Minggu 1 November 2020, kita akan bersama-sama merenungkan tema Bersukacitalah dan bergembiralah. Hari ini Gereja Katolik seluruh dunia merayakan Hari Raya Semua Orang Kudus, yaitu perayaan kemenangan bagi mereka yang dalam kekuatan rahmat Tuhan telah berjuang mengalahkan dunia. Karena itulah mereka disebut yang berbahagia dalam persekutuan dengan Allah Bapa di surga. Merekalah para kudus yang selama masih di dunia telah hidup miskin di hadapan Allah, lapar dan haus akan kebenaran, lemah lembut dan suci hati, membawa damai dan rela dianiaya karena kebenaran. Kualitas-kualitas hidup inilah yang telah diperjuangkan dan sekarang mereka menikmati buah dari perjuangan itu. Sejatinya, semua orang Kristiani harus dari status atau jajaran apapun dipanggil kepada kepenuhan hidup Kristen dan kesempurnaan cinta kasih. Mereka dipanggil kepada kekudusan sebagai tanggapan pada sabda Yesus sendiri. Karena itulah haruslah kamu sempurna seperti Bapakmu yang di surga adalah sempurna. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, kekudusan sangatlah mungkin dicapai sebab Allah telah mengutus Roh Kudus-Nya dalam hati kita untuk mengasihi Dia dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi dan tenaga, serta saling mencintai seperti Yesus telah mencintai kita. Sikap belas kasihan, kemurahan, dan kerendahan hati, kelemah lembutan, serta kesabaran menolong kita untuk mewujudkan kekudusan tersebut. Namun seringkali sebagai manusia biasa, kita belum mampu melaksanakannya. Kita masih membutuhkan usaha yang lebih tekun dan kuasa rahmat Allah yang lebih besar. Sekalipun demikian, kita tetap dapat berharap untuk menghayati hidup kudus di tengah dunia ini, sebab para kudus telah membuktikan hal itu. Penulis kitab Wahyu mewartakan kepada kita bahwa mereka adalah orang-orang yang keluar dari kesusahan besar dan telah mencuci jubah mereka dengan darah anak domba. Para kudus adalah mereka yang setia mencintai Allah dalam diri sesama sampai pada akhir hidup. Bertahan di tengah pencobaan, bahkan dalam penderitaan, tetap setia pada iman akan Yesus Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan, hidup kudus itu diuji dan dikembangkan dalam pengalaman hidup setiap hari. Kekudusan berarti dipisahkan, artinya dipisahkan untuk menjadi milik Tuhan. Hidup kudus akan tercapai jika kita terus berusaha untuk memisahkan hati dan seluruh diri kita dari ikatan-ikatan yang bersifat duniawi dan menyerahkan diri kita seutuhnya kepada Tuhan menjadi milik. Diri kita yang dipenuhi dengan kesombongan, egoisme, iri hati, dengki, rasa dendam, amarah, harta duniawi dan lain-lain, perlu kita sadari bahwa hidup bukan untuk diri sendiri, tetapi kita hidup untuk Tuhan. Semua hidup hanya bagi Tuhan. Maka pilihlah selalu Allah dan kehendak-Nya dalam hidup sehari-hari, niscaya kita akan mencapai kekudusan atau hidup kudus. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, Injil hari ini, Injil Matius pasal 5 ayat 1-12, Yesus memberi petunjuk dan jalan menuju kekudusan lewat sabda bahagia. Yesus dengan jelas menyebut, berbahagialah orang miskin di hadapan Allah, berduka cita, lemah lembut, lapar dan haus akan kebenaran, murah hati,
suci hati, orang yang membawa damai, dianiaya oleh karena kebenaran. Lewat sabda bahagia ini, Yesus menyadarkan kita bahwa kebahagiaan Kristiani itu berawal dari kesetiaan dalam hal percaya sepenuhnya kepada Allah dalam kehidupan kita setiap hari. Oleh karena itu, berbagai bentuk kehidupan yang menjauh dari Tuhan harus dikalahkan dan dimaknai dalam iman akan Yesus Kristus. Pada akhirnya kita akan mendapatkan kebahagiaan, kegembiraan, dan sukacita yang berlimpah dari Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, mari kita terus mengusahakan hidup kudus. Tuhan akan senantiasa memberikan kegembiraan, kebahagiaan, dan sukacita dalam hidup kita sehari-hari. Tuhan memberkati kita. Amin.